Nyala Festival. Semua bisa financially fit. Halo, selamat malam. Bang Densu sudah pegang mic-nya? Oke, sudah ada. Jangan kebalik. Selamat malam semuanya. Wow. Asik. Masih positif vibes ya? Masih ya? Oke. Saya yang negatif kayaknya. Jangan Belum dong. makan soalnya. Ya ampun, tadi gimana kesini macet ya? Iya macet banget ya. Jauh-jauh kesini nggak dapat apa-apa mah. Wah, tapi ini luar biasa banget loh Bang Densu, walaupun macet-macetan, ini datang ke sini secara on time tentunya untuk ketemu teman-teman Sobat Menyala hari ini. Boleh kasih tepuk tangan paling meriah dulu. Yes. Untuk Bang Densu. Oke, di sini udah ada Mbak Widya dan juga Bang Densu ya. Aku panggil Bang Densu aja ya, biar lebih akrab gitu. Sebelum kita masuk ke sesi talk show kita, mungkin aku mau tanya dulu gimana kabarnya hari ini Mbak Widya? Baik, alhamdulillah. Masih semangat tentunya. Masih semangat Yes, ya. betul. Bang Densu gimana kabarnya? Capek. Saya pagi itu syuting film, habis itu saya harus ke Sentul syuting lagi. Terus saya harus pulang, lihat anak syuting lagi di rumah. Tapi saya semangat karena hari ini saya datang karena saya lihat semangat kalian semua. Serius. Wih. Berarti hari ini udah berapa lokasi nih Bang? 4 sama ini. 4 sama ini ya? Yes. Luar biasa, boleh kasih tepuk tangan sekali lagi dong untuk abang kita. Biar makin semangat ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja nih. Tadi kan aku juga udah sempat kenalin bahwa Bang Densu ini memulai awal karirnya dari seorang atlet basket nasional. Kemudian menjadi seorang aktor, kemudian sekarang juga menjadi seorang content creator, jadi YouTuber juga, jadi podcaster juga. Nah, boleh dong Bang diceritain nih kira-kira pengalaman yang paling penting selama masa transformasi itu apa aja? Pengalaman paling penting ya? Betul. Saya menganggap semua transformasi dari saya jadi pebasket sampai sekarang itu buat saya itu pengalaman penting semua karena itu adalah proses yang membentuk saya hingga jadi seperti sekarang. Dari titik saya jadi pemain basket dengan segala obstacle-nya, problemnya, kemudian saya memutuskan untuk berhenti dengan gaji yang masih tinggi saat itu. Jadi saya ngambil resiko untuk saya kehilangan gaji itu, tapi saya bisa berhenti dari karir saya untuk memulai sesuatu yang baru. Resiko itu saya pilih karena main basket tuh nggak bisa sampai tua. Jadi harus ada jenjang berikutnya yang harus kita berani ambil, mungkin istilahnya orang keluar dari comfort zone ya. Jadi saya pikir kalau nggak saat itu, tidak ada waktu yang paling tepat. Jadi saya keluar, saya memulai bisnis, ternyata tidak terlalu bagus jalannya. Saya dibukakan kesempatan lewat production house untuk ditawarin main sebuah film 5 cm. Dari situ saya masuk tuh ke dunia entertain. Dari entertain itu nama saya sempat jelek, terus saya terpuruk, bahkan saya memutuskan untuk keluar dari Indonesia untuk jadi pelayan di kapal pesiar. Tapi akhirnya waktu menolong saya, akhirnya nama saya pulih, saya akhirnya dipercaya untuk mengerjakan beberapa profesi baru kayak hosting, sampai akhirnya jadi content creator. Sampai kayak sekarang. Jadi aku melihat semua proses itu penting dalam hidup aku gitu. Betul, luar biasa ya. Jadi tadi juga Bang Densu cerita dari mulai atlet, aktor, bahkan sempat di kapal pesiar juga. Tapi nggak jadi ya. Nggak jadi ya. Soalnya waktu itu depresi banget. Jadi planningnya gimana ya caranya saya bisa keluar dari nama yang kurang bagus ini. The only solution ya keluar dari Indonesia, merantau, ya kerja di kapal pesiar waktu itu. Betul. Nah, tapi dari semua pengalaman yang Bang Densu udah lalui nih, kira-kira tantangan terbesarnya apa nih Bang? Tantangan terbesar dari kesemuanya itu banyak sih sebenarnya. Tapi salah satu hal yang karena kita memang bicara tentang finansial hari ini,
saya akan spesifik bicara pengalaman saya secara finansial. Jadi ada beberapa orang yang bisa ngatur keuangan dengan baik dan ada juga orang yang tidak bisa mengatur keuangan. Saya salah satunya. Jadi dipaksa bagaimanapun, emang kita tuh boros. Kita tuh nggak tahu bagaimana mengolah keuangan kita dan memanage dengan baik. Nah, yang disayangkan untuk orang yang seperti saya ini adalah membiarkan dirinya tinggal di situ. Saya pernah tuh punya penghasilan yang luar biasa, ada momen di mana penghasilan saya tinggi, tapi saya tidak bisa kelola dengan baik. Akhirnya penghasilan saya yang jumlahnya miliaran waktu umur saya masih 25 tahun, 24 tahun itu menguap begitu aja tanpa saya sadari. Jadi sering banget tuh kita baru menyadari di kemudian hari, loh perasaan gue pengeluaran gue gak sebanyak ini ya, tapi kok gede banget gitu loh. Nah itulah yang membuat saya mulai merasa bahwa kalau saya biarkan diri saya begini terus, masa depan saya pasti suram. Saya harus cari solusi. Solusi saya saat itu, karena OCBC belum ada kayak sekarang ya. Saya waktu itu solusi saya adalah mencari seorang wanita yang bisa mengatur keuangan. Wow. Kalau dapat. Kalau dapat. Tapi kalau nggak dapat, saya harus cari financial consultant atau wadah yang bisa membantu saya supaya saya bisa mengatur keuangan saya. Jangan sampai keluarga saya akhirnya berakhir suram juga karena kepemimpinan saya yang tidak bagus dalam memanage keuangan. Itu bentuk tanggung jawab seorang laki-laki yang paling penting yang mungkin banyak tidak disadari. Jadi prinsip saya di situ sampai akhirnya saya ketemu istri saya. Oke, sampai akhirnya ketemu sama Ci Olive. Ci Olive dan untungnya dia bisa atur keuangan. Tapi kan gak semua wanita bisa atur keuangan. Betul. Ada juga kan yang gak bisa. Tapi rata-rata banyakan sih bisa setahu saya. Jadi dikelola sama Ci Olive. Semua keuangan saya, aset saya dikelola sama Ci Olive. Saya tuh sekarang cuma dikasih gaji aja. Oke. Gaji saya itu terakhir 4,5 juta, terus naik 6 juta, terus naik 20, terus naik 30 juta. Oke. Tapi yang ditransfer baru 4,5 juta, saya bingung tuh yang sisanya kemana itu. Iya. Yang penting tapi uangnya jelas tersimpan gitu ya, ada iya, gitu. dibeli-beliin emas mulu sama dia. Iya, katanya buat investasi katanya, Iya, bener ya? Benar, bisa. Oh berarti saya nggak dibohongin ya? Nggak dibohongin. Iya. Oke, berarti ternyata kalau dari Bang Densu sendiri tantangannya adalah kurang bisa memanage uang ya pada saat itu. Sampai akhirnya cari solusinya, coba deh cari calon istri yang bisa membantu untuk memanage keuangannya. Nah sekarang ini karena udah masuk ke finansial, kita langsung tanya sama expertnya ya. Mungkin aku mau kasih pertanyaan dulu untuk Mbak Widya. Kira-kira gimana sih Kak, seberapa penting kita harus mengenali jati diri keuangan kita gitu? Benar. Jadi kalau tadi dari Bang Densu udah cerita gitu ya bahwa wah saya nih nggak bisa ngatur keuangan gitu ya. Sampai sekarang nggak bisa. Nah jadi pertama kali kita harus tahu memang keuangan kita seperti apa, harus kenal. Karena kebanyakan dari kita nih sometimes tuh nggak sadar kita tuh tipe yang seperti apa gitu. Jadi harus kenalan dulu sama keuangan kita. Nah cara kenalannya itu sebenarnya bisa banget melakukan tes keuangan. Gitu, tes keuangan ini biar tahu sebenarnya kondisi keuangan kita saat ini seperti apa. Karena tiap orang pasti beda-beda. Mungkin ada yang gak bisa ngatur, ada yang jago banget ngatur gitu ya. Jadi harus tahu kondisi keuangan kita saat ini, melakukan tes. Kalau kita punya tes kesehatan keuangan, financial fitness check up, itu kita bisa lakukan secara gratis di ruangmenyala.com. Gitu. Betul. Ada kode di situ. Jadi kita bisa tes keuangan kita tuh di situ, Betul. ada kayak aplikasinya gitu. Itu lebih ke website, jadi nggak usah download aplikasi, di website aja, buka ruangmenyala.com, nanti itu ada tes keuangan, dan tesnya itu kita tuh nggak minta data keuangan, jadi kayak kuesioner, kayak zaman kita dulu kuis-kuisan di Facebook gitu ya. Nah, jadi udah tinggal kita pilih yang sesuai dengan kondisi kita, nanti akan keluar hasilnya seperti apa. Oke. Betul. Dan ini spesial juga nih mungkin informasi untuk Sobat Menyala. Karena spesial di Nyala Fest juga kita bisa ya cek hari ini ya. Bisa banget ceknya. Nanti bisa ke booth Nyala. Nanti bakal dibantuin sama tim Ruang Menyala di sana yang pengen tes financial fitness check up. Nah aku mau potong nih. Jadi kalau misalnya kita udah keluar resultnya ini fungsinya untuk apa nanti? Resultnya nanti akan tahu sebenarnya apa yang harus kita lakukan pertama kali. Karena kita selama ini kan nggak tahu nih, wah kita harus kemana ya jalannya.
gitu kan. Jadi abis tahu hasil tesnya nanti bisa dikonsultasiin langsung sama nyala trainer yang ada di ruang menyala. Nah nanti abis konsultasi tahu, oh step pertama, oh saya ternyata harus budgeting dulu. Bikin nih 3 bulan budgeting, nanti udah 3 bulan nextnya adalah oh katanya disuruh nabung nih nyiapin untuk A. Nah dia akan tahu nih step-stepnya akan seperti apa. Begitu ya, jadi ini bisa nih kalau misalkan Sobat Menyala hari ini mau tes langsung konsultasi juga bisa ya. Bisa nanti bisa di ruangmenyala.com. Tapi mungkin ini ada pertanyaan tambahan untuk Enggak, Kak cuma Widya. gue Justru jadi mau ingat tambah. masa dulu. Jadi dulu tuh ada satu momen di mana akhirnya saya mau tuh kayak gini. Jadi saya itu tipikal orang yang kayak Allah. Gue bisa lah atur ruang gua, tapi ujung-ujungnya akhirnya kenyataan enggak. Cuma kan ada tuh orang kayak gitu yang menggampangkan. Sampai akhirnya gue baru sadar saat gue emang susah banget. Ada nih temen gue yang akhirnya ngebantu, dia akhirnya mapping tuh. Jadi lo harus nabung sekian, lo harus ini sekian. Nah aku selalu nganggep hal-hal kayak begitu sepele ya. Tapi ternyata akhirnya di kemudian hari itu menjadi sebuah hal yang sangat penting banget. Betul, penting banget. Dan saya baru tahu ternyata di nyala ini di OCBC ini ada aplikasi untuk itu. Oh, kita bantu, solusinya udah lengkap. Iya, jadi buat kalian nih kesempatan banget, jangan sampai pengalaman yang saya alami terjadi sama kalian, secepatnya perbaiki finansial kalian dengan apa yang sekarang ini sudah ada gitu loh. Betul, nah ini mungkin relate juga ya sama pengalamannya Bang Densu. Tadi kan Bang Densu kayak sempat bilang bahwa di umur 25 tahun ini income-nya sampai miliaran tapi ternyata pengeluarannya banyak gitu kan. Maksudnya kayak uangnya kemana nih gitu kan. Judi. Iya, sorry ya saya apa adanya aja, kita manusia ya. Jadi dulu saya itu gampang dapat uang. Semua orang kalau dapat gampang uang dia pasti gampang keluarin. Betul. Jadi apa yang gampang datang pasti gampang pergi. Nah dulu saya kan masih muda, pasti juga punya banyak kesukaan anak muda. Salah satunya saya dulu pernah tinggal di dalam kondisi suka judi. Jadi saya habis uang miliaran itu di meja judi. Awalnya main kecil-kecil sampai akhirnya sekarang, sampai akhirnya saat itu jadi banyak. Sekarang ini banyak juga nih orang tuh kecanduan main slot. Iya, benar. Itu kecil-kecil, lihat aja nanti. Pasti bertaruh sama gua, habis sehabis-habisnya. Jadi yang saya nggak tahu siapa ya, kalau dengar suara saya, kalau lu bisa berhenti sekarang, berhenti. Itu aja. Betul, jangan sampai terjerat gitu ya. Iya. Habis tuh, kalau nggak mau uangnya habis, asetnya habis, mendingan jangan coba-coba gitu ya. Coba dosa yang lain aja. Oke, tapi aku penasaran nih Kak Widya, biasanya kita kapan sih harus mulai sadar kira-kira oh kita udah harus mulai merencanakan finansial kita dengan baik tuh, itu biasanya pas kita baru mulai kerja kah atau ada umur-umur tertentu gitu? Oke. Nah, ya sebenarnya lebih cepat lebih baik sebenarnya ya. Kalau ditanya kapan sih kita harus mulai lebih cepat lebih baik gitu. Karena sebenarnya yang mau kita ajarkan juga bukan masalah gimana caranya dapat cuan secara cepat, tapi gimana caranya kita bentuk habit sih. Itu sebenarnya yang pengen kita edukasi juga bahwa habit ini nggak bisa dalam satu malam tuh langsung berubah. Gitu kan, pasti nggak bisa ya Bang Densu ya. Jadi kita pengen ngajarin yuk kita benerin dulu habitnya, kecil-kecil nggak apa-apa, yang penting kita konsisten gitu kan. Dan yang namanya kita nih paham banget ya, jadi kalau misalnya di ruang menyala kita tuh menganggap bahwa kesehatan badan sama kesehatan keuangan ini sama Bang. Gitu, karena kalau kita misalnya nih pengen weight loss misalnya, datang ke gym, kita dikasih tahu nih sama personal trainer caranya gimana. Nah di ruang menyala kalau kita pengen, Kak saya pengen keluar dari utang, Kak saya pengen investasi saya bagus gitu. Datangnya ke Nyala Trainer buat dikasih tahu resepnya kayak gimana. Gitu. Jadi kita punya sebutannya ada Nyala Body, Nyala Trainer sama Nyala Coach. Gitu. Jadi kita menganggap sama dan kita pun menganggap bahwa wah kalau kita mau sehat badannya gitu kita ke gym biar kita harus berkomitmen dan disiplin. Ternyata keuangan pun sama. Kalau keuangan kita mau sehat harus komitmen dan disiplin. Kalau istilah saya diskontot namanya. Disiplin, komitmen, totalitas. Oke, ditambah. Keren, itu agak ngeri kalau aku ulangin lagi. Disiplin, komitmen, komitmen, totalitas. Disingkat?
Diskontot. Iya, diskontot namanya. Ngeri-ngeri sedap ya ngulangnya ya. Oke, kita balik lagi nih ke Bang Densu. Tadi kan pengalaman finansialnya akhirnya sampai ketemu Ci Olive gitu ya. Terus gimana tuh abis ketemu Ci Olive mulai dibantu secara memanage finansialnya, awalnya gimana tuh Bang? Jadi awalnya percaya dulu. Jadi waktu aku mau nikah sama Ci Olive, ini gak apa-apa ya aku cerita dikit ya. Jadi biasanya kalau kita nikah tuh pasti ada nih masalah print up, ya kan, uang mau dipegang siapa, uangnya mau disatuin atau enggak gitu-gitu. Jadi waktu aku mau nikah sama Ci Olive, aku sama Ci Olive berunding dan aku memutuskan saat itu harta yang Olive bawa sebelum menikah itu harus punya dia. Harta yang saya bawa sebelum menikah itu punya Olive. Setelah menikah maka harta itu kan menjadi bersama. Itu menjadi harta bersama. Jadi hartanya Olive sendiri saya tidak ganggu, harta saya sebelum menikah punya dia, harta saya sesudah menikah punya dia. Oke? Dia yang mengelola karena waktu itu aku ngetes. Jadi laki-laki jangan langsung percaya pada pasangan ataupun perempuan, tes dulu dia bisa ngatur atau enggak. Itu kelihatan kok. Jangan cuma modal cinta, emosi, perasaan, love language dan lain-lain itu kalian langsung menaruh uang. Ingat, uang itu tidak kenal saudara. Uang itu tidak kenal teman, tidak kenal pacar, tidak kenal suami, tidak kenal istri, dia tidak kenal itu semua. Bahkan uang itu adalah sumber awal dari segala kehancuran maupun rumah tangga. Jadi kalau kalian bijak dalam melihat itu, uang itu bisa jadi berkat. Tapi kalau kalian tidak bijak, itu bisa jadi masalah paling besar nomor satu di uang pasti. Jadi saya melihat Olive itu bisa atur dan itu tidak langsung. Saya lihat oh dia atur. Bahkan sampai pernikahan saya pun, itu dia atur semua tuh. Jadi dia urus semua, saya lihat memang dia ini pintar dalam mengurus. Jadi saya pikir saya harus kasih dia kepercayaan. Tapi saya pantau sejauh mana kepercayaan saya ini dibawa dan dikelola sama dia. Bayangkan saya waktu nikah sama Olive uang saya itu tinggal 300 juta. Ada sih aset rumah. 300 juta itu kemudian dikelola sama dia. 200 buat modal pernikahan, IO dan lain-lain, 100 buat pegangan. Dalam waktu 1 tahun, dia kelola uang itu dan dia ngasih saya ruang untuk bekerja dengan baik, mensupport secara mentally dan lain-lain, secara finansial dia kelola dengan baik, itu 100 juta berlipat dia. Dia kalau nggak salah menjadi sekitar 1,1 miliar. Berarti 1 miliar 100 juta. Saya bingung juga tuh waktu itu diapain nama dia. Jadi dia kelola dengan baik, katanya ada beberapa dia pecah, dia main beberapa saham yang sehat, tapi dengan nilai kadar keuntungan yang kecil. Lebih baik kecil tapi sehat daripada mau cari untung besar tapi bisa buntung kata dia. Itu untuk stepnya. Terus kemudian dia ngobrol bersama beberapa orang konsultan-konsultan keuangan, untuk menyelesaikan perkara-perkara pajak sehingga kesehatan keuangan kita itu jelas, transparan. Terus kemudian dia bikin PT, sehingga pengaturan pajaknya jelas. Saya itu nggak ngerti, itu gara-gara Olive. Kemudian setelah itu berjalan, mulai kerjaan kita makin banyak juga. Saya nggak percaya saya bisa beli rumah, tanah waktu itu dan rumahnya sebesar 1.250 meter. Itu di tahun kedua. Itu semua karena pengelolaan Olive yang waktu itu bilang, yang kalau aku hitung 5 tahun ke depan dari pekerjaan kamu plus minus, saving dan lain-lain, kita bisa beli tanah 1.250 meter dengan ngambil KPR ke bank. Saya bilang, wah janganlah kalau utang-utang, tenang yang. Saya udah hitung semuanya aman buat kamu. Akhirnya ya udahlah, saya coba, saya mau lihat ini omongan orang ini benar gak istri saya. Ternyata dalam tempo setahun lunas itu. Lunas. KPR-nya lunas, kemudian kita nunggu kalau ada uang baru kita mau bangun rumahnya. Dalam tempo setahun uangnya udah ada buat bangun itu rumah. Jadi dia ini mengelola uang ini dia tidak sembarangan. Jadi dia selalu berkonsultasi juga dengan pakar-pakar keuangan lah. Kayak konsultan keuangan sebelum dia mengambil keputusan. Jadi memang ada baiknya kita tuh jangan buru-buru untuk mengambil keputusan sebelum kita
mengkonsultasikan itu dengan orang yang pintar, orang paham istilahnya. Ya mungkin dengan adanya ruang nyala ini juga kalian juga bisa mengecek di situ kebutuhan-kebutuhan kalian secara finansial. Karena gini, banyak banget orang di Indonesia, ini sorry ya, gue sering banget ngobrol sama anak buah gue. Cuy, lu kerja di sini tujuan lu apa? Cari uang kan? Oke. Kedua cari ilmu kan? Ketiga cari pengalaman toh. Berhenti di situ. Lu nggak kepengen beli rumah? Lu nggak pengen punya aset? Rata-rata udah berpikirnya, kayaknya nggak mampu deh bang. Saya waktu datang ke Jakarta, uang saya cuma 10.000 rupiah. Mimpi saya punya rumah saya sendiri karena saya tidak pernah punya rumah dari saya masih kecil. Usia 17 tahun kami baru sanggup untuk ngontrak rumah. Jadi mimpi itu menjadi besar buat saya. Tapi saya tidak pernah membuang harapan saya selama saya masih hidup. Saya punya kemungkinan untuk beli rumah. Makanya goal dan tujuan seseorang itu define kehidupan mereka. Itu yang membuat akhirnya saya bisa membeli rumah. Walaupun KPR awalnya. Tapi nggak masalah, selama kesehatan keuangan kalian terplanning dengan baik, jelas, kalian pasti bisa kok. Cuma rata-rata kita takut untuk melangkah karena kita tidak punya data keuangan kita dan kita tidak mengevaluasi keuangan kita dengan baik. Serta kita tidak didampingi sama penasehat konsultan keuangan yang bagus juga. Itu tuh problemnya. Sorry ya panjang lebar ya. Sampai mati loh mic kamu, dengerin dia. Oke, shock kayaknya ya. Oke, berarti ini peranan dari seseorang yang mengerti tentang finansial ini sangat penting banget ya. Kalau misalkan dari yang udah dijelasin sama Bang Densu, sesimpel kalau misalkan gini deh, kadang aku sendiri masih bingung ya. Kalau misalkan dari penghasilan kita ini kita harus nabung tuh berapa persen sih Mbak harusnya? Gitu. Oke, nah sebenarnya kalau di kita sendiri itu sebenarnya ada yang namanya rasio tabungan. Nah rasio tabungan itu minimal itu kita harus nabung 20% dari pendapatan untuk dikatakan sehat dan ideal. Minimal, tapi kalau misalnya mau 30% boleh, 40% boleh, 50% boleh. Balik lagi tergantung kebutuhan dan kewajibannya teman-teman. Karena pasti beda-beda ya kan kebutuhan dan kewajiban teman-teman. Tapi selalu pakemnya adalah minimal 20% untuk ditabungkan dan diinvestasikan. Itu sih sebenarnya. Oke, 20% ya berarti ya. 20% itu udah. Cuma ini kadang-kadang nih ya, kita ngerasa 20% itu kecil Mbak. Betul. Ini secara psikologis ngaruh. Karena kita ngerasa nanti aja deh. Tunggu Cuman agak gedean, segitu, benar gitu kan? ya? Iya. Jadi kita akhirnya nggak pernah ngejalanin hal itu. Nah ini yang menjadi problem, itu saya ngalamin juga. Tapi memang harus di-push. Nggak tahu gimana caranya harus di-push ya Mbak, itu benar gak sih? Betul, harus di-push. Jadi sebenarnya kita pun kalau ternyata nih kita nggak bisa nih nabung gitu kan. Nah sebenarnya sekarang tuh udah banyak produk-produk bank yang ngebantu kita untuk bisa nabung secara rutin. Gitu. Kalau misalnya di OCBC ini kita punya yang namanya tabungan berjangka yang bisa bantu kita untuk, wah biasa kita suka lupa nih udah gajian kayak lupa nih. Nah ini ada yang ngebantuin untuk nabung secara rutin. Diambil dari dipotong Betul. sendiri masuk ke tabungan berjangka. Atau misalnya di sini ada yang mau investasi, nah kita pun ada, di OCBC kita punya namanya reksadana berjangka. Jadi nanti auto debit juga masuk ke reksadananya seperti itu. Jadi sebenarnya sekarang udah nggak khawatir Bang gitu kan, kita udah bisa nabung dan di OCBC kita kasih fasilitas buat teman-teman yang nggak biasa nabung rutin, kita bantu untuk nabung secara rutin. Gitu. Berarti kita bisa tentuin sama OCBC itu berapa persen yang mau dipotong dari uang gaji kita gitu? Betul, kita bisa tentukan jangkanya mau berapa lama, 6 bulan, 12 bulan, 3 tahun misalnya. Terus goalsnya mau berapa, karena kalau kita nabung Bang nggak pernah tuh bikin kayak ini kita nabung tuh mau nyampe berapa ya, garis finishnya di mana ya, gitu kan. Dan akhirnya karena nggak punya goalsnya, akhirnya kita kecenderungan untuk pakai terus tabungan itu. Karena apa? Hasil kerja keras kita, siapa yang berani ngelarang kita untuk pakai itu? Nah kan, kalau ada tabungannya, udah jelas goalsnya, udah tahu bahwa ini tabungan untuk saya beli rumah ketika ini tabungan dipakai bolehnya dipakai pas 1 miliar misalnya. Dia pasti di mindset di otak ya udah kepegang bahwa ini kalau udah 1 miliar baru boleh saya ambil. Kalau belum dia nggak akan ambil.
gitu. Betul. Jadi bikin goals itu sangat penting. Ini aku cerita sedikit, aku Boleh. juga pakai Taka loh. Wah, keren banget nih. Aku juga pakai Taka karena mungkin tadi kayak yang iya, kayak yang Bang Densu bilang ya, kayaknya anak-anak Gen Z, aku tidak mendefinisikan Gen Z sih. Maksudnya kayak aku nih, kadang kita udah dapet uang terus dipakai beli, traveling dulu deh, beli ini dulu deh. Aduh kayaknya aku pengen beli kamera, pengen beli ini gitu. Akhirnya tidak ada kesadaran diri untuk menabung gitu. Yang benar tadi dibilang kayaknya 20% mungkin dari penghasilan, kayaknya masih itu nanti aja deh bulan depan gak apa-apa masih bisa beli kamera dulu atau beli apa dulu. Akhirnya gak nabung-nabung. Aku baru masuk bulan lalu. Baru Semoga masuk bulan lalu. berlanjut terus ya. Betul. Ya. Paling 2 tahun lagi udah punya rumah lagi dia. Amin. Iya. Ya Itu percaya nggak ampun. percaya. Saya dulu orangnya cuek banget masalah keuangan. Sumpah. Ini saya mau duduk di sini karena saya nggak mau kalian mengalami apa yang saya alami. Karena kalau saya nggak ditolong Tuhan saat itu, saya nggak akan sekeren ini. Asik. Asik. Iya jujur. Kesempatan kedua itu nggak datang sama semua orang. Honestly speaking, saya hampir berakhir dengan suram karena masalah keuangan. Jadi kalau kalian dengar baik-baik, kalau ada fasilitas seperti tadi, do it. Artinya kita tuh selalu ngelihat kalau jumlahnya udah masuk nih, lu nggak akan nih pasti, kecuali orang yang bisa ngatur keuangan ya, pasti lu pakai. Pasti lu pakai. Lu nggak akan nanti aja deh nabungnya. Mendingan udah lu terimanya sekian, pakai deh. Yang situ udah ketabung ibaratnya kayak begitu. Betul. Nah, oke. Nah sekarang aku mau tanya lagi nih Bang, apalagi kan mungkin sekarang udah ada anak juga nih ya. Berarti secara pendapatan juga kan Bang Densu dari banyak ada endorsement juga mungkin sekarang, dari YouTube juga, dari syuting-syuting dan lain-lain sebagainya. Itu gimana nih Bang, cara mengelola dipisah-pisahkah atau kayak gimana? Jadi kita tuh membuat beberapa PT dan CV. Jadi CV. Jadi semua keuangan kita itu tidak dimiliki secara pribadi. Jadi dimiliki oleh PT dan kami itu menerima gaji semuanya di dalam. Satu, untuk memudahkan pembayaran pajak. Kedua, untuk membuat transparansi juga antara saya dan istri. Sehingga pengeluaran itu semuanya jelas. Jadi kita tuh nggak ada istilahnya di sini nikah, kemudian keuangan itu tidak terbuka, bahaya. Jadi istri mengetahui keuangan, saya mengetahui keuangan, laporannya jelas. Kalau ada yang akhirnya macam-macam pasti ketahuan. Karena saya bilang tadi uang tuh sensitif. When it talks about money, money is very devil. Jadi hati-hati dalam mengelola hal itu. Terus kemudian kalau masalah pengaturan, kayak apa ya istilah amplop-amplopnya itu ya, itu udah diatur sama istri saya. Dan kayak saya nih, saya tuh kayak belanja itu untuk kebutuhan baju itu udah ada amplopnya sendiri. Misalnya nominalnya Bang Densu belanja untuk kebutuhan kerjaan dia, baju dan lain-lain 10 juta. Itu udah dibelanjain, saya udah terima beres. Dan saya cuma dibekali ini. Ini adalah bekal dari istri saya. Kartu kredit OCBC 90 North 90 degrees ini. Jadi kemanapun saya pergi, saya kan tidak bawa uang cash banyak. Kadang-kadang kebutuhan saya itu ketolong banget sama ini. Betul. Pada saat saya keluar negeri terutama. Betul. Yes. Fasilitasnya yang membuat saya mudah. Satu, nilai kursnya sangat kompetitif. Artinya begitu saya bayar di luar negeri, di Indonesia tuh nggak terlalu tinggi nilai tukarnya. Kedua, fasilitas yang saya dapat. 1.300 eksklusif airport lounge lagi ya. Saya tahunya kalau lounge itu lunch ya, makan jadinya ya. Lounge. Itu saya bisa dapatkan untuk setiap kali pembayaran saya menggunakan kartu kredit ini. Karena kan Betul. dia ada fasilitas minimum kalau nggak salah 2.222 dia dapat 1 travel miles itu kan. Betul ya? Betul. Alhamdulillah nggak salah ya. Iya, setahu saya begitu. Jadi sisanya itu udah diatur sama Olive, saya dibekali kartu kredit kemana-mana saya happy. Gitu. Selain saya bisa pakai dimanapun, diterima, saya punya fasilitas yang saya bisa dapat, dan saya kayak orang kaya. Udah itu aja sih. Betul. Terima kasih ya. Jadi salah satu tipsnya adalah mungkin bisa menggunakan kartu kredit dari OCBC juga ya. Iya, itu saya sering promoin loh. Siapa yang udah pakai ya? Siapa yang udah Ayo, pakai nih?
Ini bisa buat Kris Flyer juga kan ya, nambah Betul, miles ya. Betul, buat yang suka traveling gitu ya, ini sangat berguna banget sih gitu kan. Betul. Karena gini, beberapa kartu kredit saya sering traveling, tidak semuanya di-accept di luar negeri. Yes, betul. Ini honest speaking. Tapi selama saya pakai OCBC 90 degrees north, 90 degrees ini aman semuanya. Betul. Ini serius. Betul, betul, Jadi betul, kalau betul. kalian pengen coba, silakan coba. Iya, dan kalau nggak salah ada memang spesial khusus untuk traveler juga ya kartu kreditnya ya. Jadi dia kayak kita bisa upgrade nih kalau misalkan teman-teman beli tiket pesawat. Nah nanti pengen upgrade nih ke bisnis tuh atau ke first class itu bisa kumpulin milesnya melalui kartu kreditnya OCBC ya. Oke, kita lanjut lagi nih ke Kak Widya. Kira-kira Kak ada gak sih rumus yang bisa diikutin sama Sobat Menyala untuk mengatur budgetnya seperti apa? Oke, jadi kalau misalnya ngatur budget tadi kan udah di 20% udah kita alokasikan buat menabung dan berinvestasi. Nah udah gitu ada 30%, nah 30% ini bisa tergantung dari kebutuhannya teman-teman, bisa untuk full untuk cicilan 30% maksimal atau 30%-nya untuk keinginannya gitu ya. Misalnya saya mau jajan, mau self reward silahkan gitu ya 30%. 50%-nya untuk kebutuhan gitu, tapi balik lagi tiap orang pasti punya budgeting yang berbeda-beda. Jadi tiap orang itu harus tahu dulu pengeluarannya kemana, harus ditulis gitu ya. Ditulis biar apa? Biar sadar. Karena kalau nggak pernah ditulis, akhirnya kita nggak sadar uang kita tuh kemana gitu. Itu yang saya alamin ya. Saya mah pakai otak aja. Tahu-tahu pas saya lihat buku tabungan, buset banyak banget pengeluaran gua. Ada tuh banyak tuh yang kayak gitu. Nggak kerasa kecil-kecil, Wak. Iya. Itu senyum-senyum kayak mengalami gitu. Ya, gitu. Iya. Aku juga sih, Bang. Itu jadi penting ya, mencatat tuh berarti mencatat keuangan tuh sangat penting ya. Yes. Pemasukan dan pengeluaran itu harus Betul. jelas ya berarti ya. Betul. Oke, nah aku mau balik lagi ke Bang Densu. Sebagai seorang public figure pasti juga butuh yang namanya untuk membiayai lifestyle nih. Apalagi juga sesuai dengan tema kita ya, jadi kita punya temanya itu adalah financially fit gitu, financially fit. Jadi walaupun kita menabung, tapi kita tetap bisa traveling, tetap bisa mengikuti lifestyle juga gitu. Nggak bikin menderita lah intinya gitu ya. Kalau dari Bang Densu sendiri biasanya nih ada anggaran untuk lifestyle nggak nih tiap bulan ya? Aku jujur nggak ada. Nggak ada? Saya itu punya budget dari Olive itu untuk setiap bulan tuh sebenarnya ratusan juta dilihat dari pemasukan saya ya. Cuma saya nggak pernah pakai. Satu, saya tidak suka belanja barang mahal. Karena buat saya barang mahal itu secara kebutuhan tidak terlalu tinggi. Tapi kalau secara ego dia besar di situ. Kedua, saya selalu melihat segala sesuatu yang saya beli itu atau saya keluarkan uang itu yang saya butuh aja. Kebutuhan manusia itu kalau masalah perut itu sebenarnya tidak terlalu besar. Tapi kalau udah bicara ego sama bicara image itu pasti gede. Jadi kalau kalian masih hidup berdasarkan ego dan image kalian, kalian akan mengalami permasalahan finansial paling besar nanti di masa depan. Ini kata-kata saya garis bawain, pasti terjadi. Saya berani bertaruh. Terus kemudian ketika saya pergi, saya selalu melihat segala sesuatu itu ketika saya mau belanja, saya tidak pernah mau buru-buru. Saya punya kebiasaan dulu ketika saya punya uang, saya selalu ngerasa karena uangnya gampang mungkin saya selalu ya beli. Terutama laki-laki, untuk nyenengin cewek. Hati-hati, it's not worth it. Ketika kalian akhirnya membuang uang kalian yang kalian cari dengan setengah mati dan kalian berpikir, oh nanti datang lagi uang itu. Ingat, masa-masa kalian menuai itu tidak akan sering terjadi. Masa-masa uang itu lagi kenceng-kencengnya datang, itu enggak setiap waktu. So ketika air hujan atau rezeki itu lagi bagus, save your money. Karena akan ada masa kering, ada masa susah. Dan ingat, uang ini bicara tentang everything, your psychology, your relationship, every single things dalam hidup lu itu bicara dari uang ini. Jadi kalau saya bilang dari pengalaman saya karena saya pernah terpuruk juga di sana, jangan sampai kalian belanja kebutuhan yang tidak perlu. Oke? Number one, apa yang perlu dulu. Tekan ego kalian, belajar pelan-pelan. Karena ini kebiasaan. Kebiasaan itu nggak bisa langsung berubah dalam 1-2 bulan, nggak bisa. It's character you build and you live with it, dan lu harus sabar, tapi lu harus komit. Makanya catat,
setiap hari gua nggak boleh gini, setiap hari gua nggak boleh gini. Walaupun akhirnya terjadi, it's okay. Don't blame yourself. Karena banyak kan gini, orang mau nabung, mengubah kebiasaannya atau mau mengatur keuangannya, begitu dia jedeng sedikit, udahlah kepalang tanggung, sering begitu. Karena dia merasa bersalah. So perasaan bersalah yang ada pada kita itu membuat kita akhirnya tidak pernah bisa keluar dari kondisi keuangan kita yang lebih baik. Don't blame yourself ketika akhirnya kalian tidak komit hari itu. Ingat, cuman hari itu kok. Oke? Kalah satu hari bukan berarti kalah dalam sebulan. Oke? Kalah dalam sebulan bukan berarti kalah dalam setahun. So artinya ketika kalian gagal dalam mengubah kebiasaan mengatur keuangan kalian atau dalam pola membelanja kalian yang berhubungan dengan keuangan kalian, don't blame yourself. It's okay, we're human. Kadang-kadang ya cheating is okay lah. Ngerti kan maksud gue? Jadi jangan sampai akhirnya udahlah gue kemarin juga udah belanja ini, aku belanja. Jangan kayak gitu. Ingat, belanja yang kalian butuhkan. Betul, belanja yang kalian butuhkan ya. Jadi kurangin mungkin impulsifnya ya. Tengah malam sebelum tidur tuh biasanya buka e-commerce, abis itu check out yang sebenarnya nggak butuh-butuh banget sih gitu ya. Jangan apa istilahnya kalau belanja online itu? Masukin keranjang. Masukin keranjang kayak dulu, nanti check out ntar aja. Sering kan gitu kan? Bagus. Nanti keranjangnya udah 99 plus nggak di check out ya. Ada anak buah gue, pas gue lihat, gue ngintip kan. Dia lagi gini, lagi ngapus-ngapusin. Abis gue ceramain masalah keuangan, dihapus. Gak jadi kayaknya. Betul, itu udah sampai kalau kita mau masukin ke keranjang lagi udah gak bisa tuh ya, gara-gara penuh ya. Harus dihapus dulu ya. Banyak ternyata di sini. Tapi ya. aku mau nanya dong, secara psikologi itu ngebantu gak sih? Ketika lu belanja e-commerce gitu, lu masukin ke keranjang tapi lu gak beli. Tapi itu ngebantu gak sih sebenarnya untuk kayak, ya kesannya dia udah beli aja gitu. Mungkin lebih ke akhirnya gimana caranya kita menunggu apakah kita tuh beneran butuh barang itu atau enggak sebenarnya gitu sih. Jadi sebenarnya kalau biasanya aku pribadi gitu ya mau belanja sesuatu yang nggak tahu nih butuh atau ingin beri waktu kayak misalnya minimal 3 hari lah gitu. Kalau misalnya nggak kepikiran banget ya udah nggak usah gitu kan. Akhirnya lupa biasanya. Berarti bagus berarti. Iya. Teruskan ya. Masukin aja keranjang terus ya pokoknya ya. Kasihan yang punya e-commerce ya. Kasihan yang jualan, udah dimasukin kok nggak dibayar-bayar. Gak apa-apa gitu itu ya. challenge buat dia untuk mempengaruhi. Ayo beli sekarang. Betul. Tapi Kak Widya ini mungkin mengenai lifestyle juga ya. Jadi sebenarnya kita ini boleh nggak sih spending money untuk lifestyle dan alokasi budgetnya tuh gimana nih? Sebenarnya boleh nggak sih buat lifestyle? Sebenarnya boleh banget gitu. Apalagi Bang Densu kan sebenarnya tadi udah di amplopin ya Bang ya buat beli baju sekian gitu kan, baju gitu kan. Atau misalnya untuk kebutuhan lainnya atau misalnya mau self reward sebenarnya boleh gitu. Sesuaikan sama budgetnya. Yang nggak boleh adalah di luar budget sebenarnya itu ya. Jadi kalau mau buat lifestyle itu boleh banget gitu. Nah sebenarnya kan dari rumus 50-30-20 sebenarnya 30% itu bisa pun untuk wants-nya gitu, keinginannya silakan. Tapi kalau misalnya nggak pengen banget 30% kegedean mau 10% ya silakan gitu. Tergantung dari kebutuhannya teman-teman gitu ya. Nah mungkin tadi Bang Densu udah pakai 90 Note. Nah kalau misalnya udah tahu ini misalnya wah pengen beli barang ini tapi masih maju mundur, tiba-tiba ada promo nih pakai kartu kredit, ya nggak apa-apa sih selama budgetnya pun masuk gitu ya. Jadi nggak apa-apa banget penggunaan kartu kredit gitu ya, itu boleh banget gitu. Jadi kalau mau mengeluarkan keinginan itu boleh, sesuaikan dengan budgetnya. Yang nggak boleh adalah melebihi dari budgetnya sampai kita berutang tapi kita nggak tahu gimana cara bayarnya, itu yang bahaya sih sebenarnya. Yang nggak boleh adalah jangan kasih kartu kredit lu ke istri lu kalau dia lagi kalap. Itu nggak boleh tuh Bang. Bahaya bro. Bahaya. Kalau dia lagi kalap mata janganlah. Oke, nah ini mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir hari ini ya. Untuk Bang Densu dan juga Kak Widya. Kira-kira ada nggak nih pesan-pesan pamungkas untuk Sobat Menyala supaya jati diri keuangannya itu makin menyala dan juga bisa financially fit? Dari Kak Widya dulu boleh? Oke, nah pokoknya kalau dari aku pertama adalah ketahui dulu
keuangannya teman-teman seperti apa, kenali ya, karena kayaknya hari ini temanya mengenali gitu kan. Kenali dulu keuangannya, kalau bingung gimana cara kenalan sama keuangannya, lakukan financial fitness check up. Terus yang kedua, jangan lupa bikin budgeting itu harus ya, nggak boleh dilewatin, karena kalau dilewatin kita jadi bingung nanti mengambil keputusannya seperti apa gitu ya. Yang ketiga dari aku, nanti teman-teman cek-cek aja gitu, misalnya ada promo-promo yang bisa ngebantu teman-teman lebih hemat sebenarnya gitu kan ya. Kalau di kita nih ada yang namanya nyala Global Debit dan ada 90 North itu kan. Jadi itu adalah kartu yang sebenarnya sangat membantu, apalagi teman-teman yang suka traveling gitu ya, pengen cuan banget, pakai 2 kartu itu sangat-sangat bikin cuan banget. Yang pertama kalau pakai 90 North kita tadi bisa ngumpulin mileage-nya gitu kan. Kebantu banget nih beli tiket pesawat, ada yang bantuin gitu kan ya. Terus nanti kalau misalnya mau liburan, terus kita nyala Global Debit itu sebenarnya kita bisa transaksi juga nih, ada 11 mata uang asing gitu kan. Siapa tahu teman-teman di sini ada yang mau nabung misalnya pakai mata uang asing, sudah bisa banget gitu. Jadi digunakan promonya, apalagi yang bisa membantu lebih meringankan lagi gitu. Jadi keuangannya sehat, hidupnya juga jadi lebih fun. Yeay, gitu. kasih tepuk tangan dulu dong. Kita doakan semua Widya yang ada di sini keuangannya sehat. Amin. Ya kan. Kesehatannya juga sehat. Amin. Jadi kalian pulang, kalian bisa mendapat banyak hal. Terakhir dari saya sih, kalau saya pribadi selalu menyayangkan ketika secara individu orang melihat dirinya nggak punya value. Saya lahir dengan latar belakang yang tidak tersupport seperti orang-orang yang punya keluarga lengkap dan finansial yang sehat, oke? Saya lahir, bahkan mama saya tidak bisa membayar rumah sakit saat itu, dia harus keluar dari rumah sakit untuk bekerja di saat baru 3 hari melahirkan saya untuk menebus saya di rumah sakit. Setelah itu karena tidak ada tempat tinggal, saya harus dititip dulu di panti asuhan dan dia harus bekerja. Dari situlah perjalanan menjadi sulit buat saya secara individu dan mama saya juga. Tapi saya mengevaluasi kehidupan saya dan saya melihat hidup orang lain. Saya sangat menyayangkan berdasarkan pengalaman saya. Ketika kalian yang punya start lebih bagus, kalian tidak melihat dalam diri kalian. Seperti yang tadi dibilang, kenali dulu diri kalian. Tidak ada manusia yang diciptakan nama Tuhan itu tidak punya kelebihan. Dan tidak ada manusia yang diciptakan nama Tuhan tidak punya kelemahan. So focus on your weakness and believe on your strength. Oke? Pulang dari sini, kalian harus tahu hidup kalian ditentukan dengan apa yang kalian pikirkan bangun perharinya. Kalau kalian melihat hidup kalian tidak punya arti, saya tidak percaya. Everyone deserve future. Oke? Setiap orang punya kesempatan, mau cewek mau cowok, untuk bisa mandiri secara keuangan, sehat secara mental, sehat secara pikiran, dan sehat secara tubuh. So if you believe my words, pulang di rumah, cari momen sebentar, take your time sendiri, evaluasi hidup lo. Ingat, hidup lo itu nanti ketika lo pergi, suami lo gak ikut, anak lo gak ikut, ibu bapak lu gak ikut, mereka masing-masing punya jalannya. Tapi hanya diri lu dan jiwa lu yang pergi. So, think about it, oke? Sehingga kalian setelah itu kalian bisa merefleksikan banyak hal untuk tahu bahwa begitu pentingnya hidup kalian dan bagaimana kalian melihat fundamental kehidupan kalian yang paling penting itu apa aja sih. Sampai kalian akan ketemu bahwa keuangan kalian harus diatur dengan baik, karena itu bicara tentang kesehatan mental. Keuangan jelek pasti ngaruh psikologis kita. Kerja nggak happy, aduh pusing, akhirnya pinjol tambah pusing, pinjol tambah pusing, akhirnya DM saya, Kak tolong Kak, saya dikejar pinjol. Benar ini serius, saya banyak banget dapat gitu, saya kasihan. Walaupun kita bisa tolong, tidak semua kita bisa tolong. Betul. Oke? So, go home from here, help yourself. Oke? Yeay, kasih tepuk tangan dulu dong untuk Bang Densu. Sebelum kita akhiri, kita buka dulu sesi Q&A malam hari ini langsung ya. Ini khusus
Cuma 2 penanya aja. Kita mulai dari kakak yang berbaju orange yang ada di depan sini ya. Oke. Silahkan, nanti boleh dikenali namanya siapa ya. Oke. Waktu habis ya? Oh, oke. Oke. Oh, oke. Kita ganti yang lain ya. Kita ganti yang lain ya. Kakak tadi udah sempat nanya ya soalnya ya. Oke. Boleh deh kakak yang depan ini yang baju putih. Siap. Lu aja yang jelasin. Iya, lu aja yang jelasin. Oke, siap. Halo Kak, boleh dikenali namanya siapa ya? Oke, halo sebelumnya selamat malam kakak-kakak. Perkenalkan nama saya Putri. Saya izin bertanya, kira-kira ada nggak sih kiat-kiat yang bisa dikasih ke kita semua buat kayak kita tuh lebih konsisten buat manage keuangan kita. Karena kadang di awal nih kita udah kayak ngelakuin budgeting nih, di awal kita udah berplanning budget kita mau kearahin ke A, B, C, D, F, G. Nah waktu lagi di awal mungkin sebulan 2 bulan udah berjalan, oke. Nah terus di tengah-tengah kadang tuh kita suka mandek gitu. Nah ada kiat-kiat atau saran biar kita next ke depannya nggak kayak gitu. Makasih. Oke, terima kasih. Boleh kiat-kiatnya? Oke, tadi dari Kak siapa, sorry? Kak siapa? Putri. Oke, Kak Putri, jadi biasanya ini kejadiannya memang seperti itu ya, sebulan, 2 bulan budgeting kesananya enggak gitu kan ya. Sebenarnya yang aku tahu ya, mungkin correct me if I'm wrong gitu, setahu aku adalah habit itu bisa kebentuk minimal 3 bulan ditambah kalau nggak salah 59 hari. Jadi bisa dihitung 5 bulan. Jadi ketika kamu baru 2 bulan budgeting kamu nggak works, mungkin kamu harus mengganti gaya budgetingnya gitu. Misalnya, oh kamu budgetingnya itu nyatet, ternyata kamu tuh nggak bisa nyatet. Tipe orang yang harus nyatet di handphone gitu kan, karena bisa kamu akses kapanpun gitu. Atau enggak kamu yang di aplikasi gitu kan. Nah itu harus coba dibikin dalam waktu 5 bulan. Kalau itu works lanjutkan, kalau enggak cari lagi karena cari terus opsinya gitu, tapi budgeting itu harus gitu. Dan budgeting itu abis bikin budgeting, orang-orang nih lupa untuk nge-review. Nah kan, budgeting hanya rencana, aktualnya gimana gitu kan. Nah kita tuh kebiasaan gak mereview keuangan kita. Jadi abis bikin budgeting, di-review. Review dari apa? Catatan keuangan harian. Tiap hari pengeluaran kita dicatat. Hari ini yang udah ngeluarin minimal 100.000 aja siapa sih di sini? Nah, dicatat tuh, mau parkir pun harus dicatat berapa sih pengeluaran kita per harinya. Di akhir bulan kamu sandingin tuh budgeting sama catatan pengeluaran harian. Nah yang kedua, setelah tahu nih pola pengeluaran kita seperti apa, kamu harus bikin prioritas keuangan. Udah bikin belum prioritas keuangan? Gitu ya. Nah biasanya kita tuh nggak tahu prioritas keuangan kita apa. Merasa bahwa semua itu penting. Sampai misalnya kita masih 20 something gitu ya, 25 gitu. Tapi kita udah kayak gimana caranya saya udah bisa punya dana pensiun, punya pendapatan pasif semuanya, punya rumah, punya mobil, punya segala macam. Padahal apa? Kita manusia, banyak keterbatasan, sumber daya kita terbatas. Kita kebiasaan apa? Lupa bikin prioritas. Prioritas pertama kita nih apa? Oh pertama dulu nih apa nih? Misalnya pertama kita mau bikin, oh saya mau punya rumah dalam waktu 5 tahun, harganya sekian. Untuk nyampe harga sekian, saya harus nabung berapa? Gitu. Jadi harus bikin tujuan itu yang jelas. Tujuan itu nggak boleh kayak misalnya, oh saya pengen ngebahagiain orang tua. Semua orang juga mau pengen ngebahagiain orang tua, tapi caranya gimana? Gitu kan? Kayak misalnya, oke saya mau beli rumah, udah selesai di situ. Tapi nggak pernah bikin, oh rumah nih harganya berapa? Berapa lama lagi mau belinya? Saya harus nabungnya berapa? Nabungnya ke instrumen mana? Gitu. Jadi harus bikin tujuan yang jelas. Bikin juga prioritas keuangan kita apa. Oh tahun ini saya mau nyampe ini, tahun depan saya mau nyampe B gitu. Jadi harus dibikin prioritasnya seperti apa gitu ya. Setelah kita tahu prioritas kita seperti apa, tujuan kita apa, hopefully itu akan lebih clear dan kita jadi tahu sebenarnya oh ternyata saya nih bisa. Kebiasaan kita kan terlalu banyak asumsi gitu kan. Yang tadi kayak Bang Densu bilang, gak mungkin nih saya dengan pendapatan segini kan bisa beli rumah gitu, apalagi di Jakarta gitu kan. Gak mungkin sih. Nah,
Tapi nggak mungkin itu benar banget. Kita harus jujur, kita nggak mungkin. Tapi kita harus membuat sesuatu yang mungkin dong. Betul. Hidup cuma sekali. Nah, Setuju kan? Setuju kan? Jangan Nah. cuma diam dengan ketidakmungkinan. Nah itu jadi dan itu pun akhirnya kita kayak manifesting juga sih Bang ya. Akhirnya wah ternyata kalau semuanya berjalan universe nih akan ngasih jalannya ke kita. Percaya deh kalau kamu udah bikin tujuannya, kamu udah bikin ini tuh tujuan yang wah ini mulia banget. Kayaknya universe tuh bakal jawab sih menurut aku. Betul. Gitu. Iya kan? Bener ya Bang ya? Gitu. Bang Densu mau tambahin mungkin Mau tambah Bang? Apa itu? untuk jawabannya? Iya, seperti yang aku bilang tadi, apa ya, banyak sih orang tuh kepengen punya keinginan, tapi tidak mau melihat kebiasaan mereka yang akhirnya mereka tuh kayak tadi kita ngobrol bahwa ada tuh cewek tuh kayak dia tahu nih sebenarnya dia nggak butuh, tapi daripada kesehatan jiwa dia terganggu, itu kayak dia belanja tuh kayak buat nolong daripada apa tadi kena apa? Kena mental health. Kena mental health istilahnya, bener kan ya ada kayak gitu. Gue bilang gini, gue juga gak menyalahkan hal itu, I'm thinking it's okay gitu loh. Menurut aku itu one solution tapi it's not the right solution karena akhirnya kita jadi boros kan. Betul. Mental health we're talking about what? We're talking about spiritually. Back to your religion, talk to your God, oke? Cuma kan kadang-kadang nggak semua orang tuh bisa langsung ngerasa bahwa relationship dia sama Tuhan itu tiba-tiba langsung dapat gitu. It takes time. Semua takes time, bangun rumah, KPR semua takes time. Be konsisten aja. Oke, pertanyaannya adalah jangan terbebani. Jangan terbebani dengan masalah hal seperti itu, gue harus gini lagi. Just do it aja lah istilahnya. Terus kemudian ketika lu belanja, lu kan sebenarnya membuat kesehatan jiwa lu bertambah rusak secara tidak langsung. Satu, lu belanja happy hari itu ya. Lu belanja happy hari kemudian. Lu lihat nanti, itu semua masalah uang lu kagak ada, hancur mental health kau. Ya, ingat ada uang, kesehatan baik ya. Oke, itu aja sih. Betul. Kalau gitu boleh kasih tepuk tangan paling meriah untuk Kak Widya dan juga Bang Denny Sumargo malam hari ini. Keren banget talk show kita. Benar-benar semoga ini insightful juga untuk teman-teman. Dimana yang semuanya tadi udah kita bahas nih ya. Ini bisa diterapkan juga oleh Sobat Menyala semuanya ya. Bang Densu, Kak Widya sekali lagi terima kasih banyak. Sebelum kita berpisah kita foto bareng dulu sama Sobat Menyala. Boleh kita maju ke sini dulu Bang Densu dan juga Kak Widya. Teman-teman semuanya boleh berdiri, jangan lupa juga flashlightnya dinyalain. Sesuai dengan acara kita hari ini yaitu Nyala Fest. Jadi kita akan melihat cahaya yang diberikan oleh teman-teman semuanya ya. Kita hadapnya ke sebelah sini boleh? Oke, Bang Densu boleh kita menghadap ke arah sini. Oke, coba timnya Bang Densu boleh. HP-nya Bang Densu boleh dibantu. Siap. Boleh dikasih nyala dulu flashlightnya semuanya. Oke. Bang Densu boleh dikasih tolong handphonenya Bang Densu. Handphonenya Bang Densu ada. Oke. Boleh ya handphonenya Bang Densu. Siap. Oke. Oke. Sudah siap semuanya. Sudah siap ya. Dina. Wah, dan tentunya bersama rekan saya ada Reza Tama juga malam hari ini. Silakan boleh semuanya diangkat flashlightnya setinggi-tingginya. Kita foto dulu dalam hitungan 3, 2, 1. Tahan. Siap. Habis ini kita sama-sama bilang kalau misalkan kita bilang ruang menyala, nanti semuanya jawab cuan, cuan, cuan. Oke, kita minta semangatnya malam hari ini dari Sobat Menyala ya. Yes. Oke, kalau gitu ruang menyala, cuan, cuan, cuan. Yeay. Boleh kasih tepuk tangan paling meriah sekali lagi untuk Bang Denny Sumargo dan juga Kak Widya. Terima kasih banyak Abang. Thank you so much. Terima kasih banyak, Menyala, luar biasa abangku. banget. Makasih ya, makasih Bang Densu, makasih Kak Widya.
Nyala Festival, semua bisa financially fit.